Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini saya berada di depan bandara di sini. Seperti yang terlihat di depan sini ada gerbang bandara internasional Lombok, dan di depan sana merupakan proyek bypass dari arah bandara menuju Mandalika. Kita akan coba jalan yuk untuk Satroni lewat darat, kayak gimana rupa perjalanannya. Jadi kita akan coba naik motor dan sampai mana progres yang bisa kita lalui dan motor saat ini. Kita akan coba pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Oke, jadi di sini bundaran yang ada di depan gerbang bandara, dan kita berbelok kiri di sini. Inilah progres bypass mulai dari titik sini menuju ke Mandalika. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, baby. We're running in the jungle of love. Ya, jadi seperti yang ditargetkan, kalau bypass ini dari bandara menuju Mandalika diusahakan rampung paling tidak pada bulan September nanti, karena Mandalika disiapkan untuk menggelar WSBK pada November nanti. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya, baik itu dari sirkuit sendiri, kemudian dari beberapa bangunan-bangunan proyek-proyek penunjang seperti bypass, dan sudah kita lihat juga ada rumah sakit, ada pelabuhan, dan landasan pacu yang sudah diperpanjang, landasan pacu yang di bandara. Kemudian juga ada perluasan terminal dan penambahan luas untuk area apron, di mana parkirnya pesawat yang berukuran lumayan besar dari B777. Kita tahu itu pesawat dari Dorna yang membawa logistik untuk gelar MotoGP. Jungle of love. Nah, jadi di bypass ini yang memiliki panjang 17,6 km, dan sudah mulai terlihat progres pengaspalan di beberapa titik, mulai dari bundaran tadi ya sampai di sini juga sudah dilakukan pengaspalan, dan beberapa titiknya juga memang belum dilakukan pengaspalan, hanya berupa perkerasan dari subgrade, kemudian penghamparan subbase, ada juga yang sudah di prime coat. Always at the same place, the same people every day. I will never forget. Oh ya, bagaimana kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dimudahkan segala urusannya, serta makin dilimpahkan rezeki selalu. Dan tidak lupa kita berdoa sama-sama agar kita semua terlindungi ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Dan yang terpenting tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi bypass ini memang dikerjakan seperti ini ya, di sepanjang 17,6 km ini tidak dilakukan pengaspalan sekaligus, namun dilakukan pengaspalan di beberapa titik yang dirasa sudah siap untuk diaspal, daripada menunggu dari keseluruhan rute sepanjang 17,6 km ini. Ya, kita jalan pelan-pelan ya teman-teman, supaya sama-sama melihat dengan jelas, dengan detail ya, di titik sini, titik sana, pinggir kiri, pinggir kanan, sejauh ini bagaimana pencapaian yang bisa kita amati bersama. Dan di sini sekarang untuk sisi kanan sedang dilakukan pemadatan subgrade, sedangkan di sisi kiri sudah dilakukan prime coat dan akan diaspal. Ya, beberapa waktu lalu juga sudah saya publish beberapa video tentang bypass yang ada di kota Mataram atau di Lombok Barat yang menuju kota Mataram.
Ya, jadi tidak jauh berbeda dengan rupa bypass yang ada di sisi sana ya. Ya, beberapa perbedaan seperti panjang ya. Di sini panjangnya 17,6 km, sedangkan bypass yang ada di Bundaran Gerong, Lombok Barat menuju Kota Mataram itu panjangnya sekitar 7 km. Jadi kalau teman-teman yang sering nyebrang di Jembatan Suramadu ya, di Surabaya menuju Madura yang panjangnya 6 kilo, ya hampir-hampir sama lah kita bilang ya, 7 kilo 6 kilo sana. Nah, di titik sini selain pengaspalan yang sudah dilakukan, juga median jalan sudah mulai dikerjakan untuk area taman yang di tengah, kemudian beberapa pembatas di sisi kiri kanan yang kita lihat barusan. Ya, adapun rencana pemerintah sekarang untuk lebih memprioritaskan menuntaskan jalur cepat dahulu ya, karena ini dilihat untuk rencana ke depan, yaitu WSBK yang sebentar lagi atau MotoGP yang sebentar lagi di bulan Maret tahun depan. Jadi pengerjaan di tahun ini akan diusahakan tuntas untuk jalur cepatnya dahulu ya. Nah, ini saya melintas di jalur cepatnya teman-teman, jadi kiri kanan ini, dan saya memakai jalur yang kanan dulu ya, karena yang di kiri baru saja selesai di aspal dan belum dibuka untuk dilalui atau dilewati oleh kendaraan. Ya, dengan panjang 17,6 km ini ya, dikerjakan dalam 3 paket, dan sudah sering kita bahas di beberapa video sebelumnya. Paket Mandalika 1 yaitu dari Bundaran Bandara tadi dengan panjang 4,3 km, kemudian paket Mandalika 2 yang mana panjangnya sekitar 9 km lebih, lalu ada paket Mandalika 3 ya di sisi selatan sana yang dekat-dekat Mandalika, itu juga panjangnya hampir 4 km ya. Kemudian bypass ini juga akan ada jembatan penyeberangan, kemudian ada overpass, sekitar 11 overpass yang dibentuk di sini, dibangun ya overpassnya. Jadi overpass seperti di bawah jalur ini ya. Kita sudah lewati satu overpass tadi, prosesnya di gerbang timur bandara kita bilang, karena di sana sebagai jalur patrolinya bandara ya, jalur untuk pantau gitu. Nah, itulah overpass yang pertama. Kemudian overpass yang kedua ada di depan kita sini. Dan kita sudah melaju di jarak 4 km lebih nih teman-teman. Jadi paket Mandalika 1 sekitar sampai sinilah jaraknya paket Mandalika 1, dan mulai dari overpass yang ada di depan kita itu, oke, saya turun ke jalur lambat dulu karena jalur cepat masih on progress untuk bagian overpassnya di atas ini, sehingga saya harus turun di jalur lambat, dan mulai dari titik sinilah paket Mandalika 2. Dan paket Mandalika 1 yang dari depan bandara sampai ke titik sini, ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Kemudian paket Mandalika 2 mulai dari titik sini membentang sampai 9 km di depan sana, dikerjakan oleh PT Adi KSO ya, Adi Metro KSO. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Nah, dari sini kalau teman-teman ke kanan ini arah Mandalika juga melalui jalur yang lama. Kemudian kalau ke arah kiri sini ini menuju Desa Kawo, menuju Kota Praia melalui Desa Batu Nyala sini. Oke, kita masih riding slowly ya. Kita riding pelan-pelan karena ya seperti yang terlihat di depan sini masih berupa subgrade ya, belum mulus, belum halus, belum diaspal. Kita tidak bisa melaju dengan cepat,
atau nanti bisa licin dan tergelincir. Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Ya, adapun hari ini saya pinjam kendaraan dari teman ya di sini, pakai skuter Matic. Sure ain't easy for you to let off the rules, 'cause there's so much fun. Saya gunakan beat street ya di sini. Jadi menurut saya lebih ringan lah daripada saya harus pakai X-Max atau pakai CBR itu yang merah, lumayan berat kalau lewat sini. Jadi saya gunakan beat street aja dah, biar lebih nyantai, jalan pelan, dan kamera saya taruh di tangan kiri aja ya sambil jalan begini pelan-pelan. 'Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it? Nah, di sini di kiri kanan sudah dilakukan pengaspalan teman-teman. Cuman kita masih menggunakan jalur yang di kanan ini ya, karena yang di kiri belum dibuka untuk dilalui. How sad. How does it feel to breathe when Ya mungkin sedikit spion kiri agak mengganggu di sini, tapi ya mudah-mudahan bisa masih terlihat dengan jelas pemandangan yang ada di depan sini, dengan langit yang sangat biru dan beberapa gumpalan-gumpalan awan menambah eksotisnya pemandangan yang kita bisa saksikan bersama. I come alive, baby. Get out the grave and I know you, boy. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your. Nah, kita lihat untuk bagian taman barusan di bagian tengahnya ya sudah ditanami pepohonan, dan pohon-pohon ini merupakan ya hampir sama dengan pohon yang ada di sekitar Tunnel 2 ya teman-teman. Tunnel 2 di sirkuit itu hampir sama pohonnya. Namun saya lupa nama pohonnya di sini. Mungkin yang tahu bisa diisi di kolom komentar biar kita sama-sama ingat nama pohon tersebut. They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Ya, videonya mungkin agak lumayan panjang durasinya ya teman-teman. Lebih dari setengah jam ini durasinya. Namun nanti kalau jalan ini sudah rampung, itu paling tidak dalam 10 menit bisa kita tempuh dari bandara menuju Mandalika. Flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking only through the night. Oke, sekarang kita sudah berada di sisi timurnya Desa Sengkol, dan terlihat di sana untuk jalur ke arah antar desa yang ada di bawah overpass yang ketiga di sini. Leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. Ya, biasanya kita gunakan kamera udara ya, nunjukin ke teman-teman semua bagaimana progres dari pembangunan bypass dari bandara menuju Mandalika ini. Namun di video kali ini ya, secara spesial dan eksklusif saya mencoba riding dari bandara menuju Mandalika. Saya naik sepeda motor sepanjang 17,6 km ini. Ini sengaja saya lakukan supaya kita sama-sama melihat ya bagaimana pemandangan atau bagaimana pengalaman sekiranya teman-teman akan melintas di sini nantinya juga. Break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. Ya, terlihat sekali di sini pengerjaan untuk bagian subgrade juga ya. Seperti di sini sedang dilakukan pemadatan, penyiraman. Nah, begitulah seterusnya
Jadi sebelum dilakukan prime coat, sebelum dilakukan pengaspalan, kita tahu ya, pemadatan ini penting dan penimbunan di beberapa titik. Nah, ini overpass yang keempat teman-teman ya, di bawah sini. Break all the promises. Nah, sejauh ini kita sudah saksikan bersama untuk proses pengaspalan di sirkuit Mandalika ya, untuk trek utama sendiri yang panjangnya 4,31 km yang sudah tuntas dikerjakan, dan paket pengerjaan itu juga sudah diserah terimakan oleh rekanan PT ITDC selaku pemilik proyek sekaligus pengelola kawasan The Mandalika pada hari Minggu yang lalu. When I'm up through the night, I can't turn down the noise, say all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler time. Dan sepanjang untuk Mandalika 1 sampai setengahnya Mandalika 2 ini ya teman-teman, untuk paketnya, maksud saya paket dari pengerjaan bypass ini kita diberikan pemandangan persawahan di kiri dan di kanan. Dan di titik sini kalau kita perhatikan ada penanaman jagung, ada penanaman tembakau karena di saat musim kemarau sekarang. Namun nanti di saat musim penghujan itu pemandangan lebih hijau lagi ya, karena persawahan yang ditanami padi-padi ya. Nah, di sini juga sudah ditanami pepohonan teman-teman di bagian tengahnya ini ya. Dan sebentar lagi rumput-rumput akan ditanam juga di bagian bawahnya sini supaya lebih asri, lebih hijau, atau mungkin bunga-bunga yang enak dipandang ya. Jadi pembangunan untuk jalan bypass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZA menuju KEK Mandalika ini terus digenjot pengerjaannya ya. Dan Kementerian PUPR sudah menargetkan kalau pembangunan bypass Mandalika ini diusahakan rampung September mendatang sebelum digelarnya World Superbike di sirkuit Mandalika nanti. Oke, kita turun lagi ke jalur lambat karena jalur cepat yang mana ada overpass yang kelima di depan sana itu sedang progres juga ya, sehingga tidak bisa kita lintasi di atas dan kita harus mengambil jalur bawah sini. Nah, adapun untuk laporan yang sudah kita terima di 1 Agustus tahun lalu untuk paket 1 ya di depan bandara sepanjang 4,3 km itu progresnya sudah mencapai 86% lebih ya teman-teman. Dan di sini sekarang yang merupakan paket 2 yang menurut laporan di 1 Agustus itu sudah 86% dan paket Mandalika 3 sudah 78% lebih, hampir 80% juga ya. Dan pembangunan jalan bypass Mandalika ini dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara langsung dari APBN tahun 2020-2021 untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Kemudian pembangunan jalan ini juga nantinya dilengkapi ada jembatan penyeberangan orang ya, dan beberapa overpass yang sudah kita lihat tadi. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Nah, di depan situ sebuah gunung yang sudah sering kita lihat dari kamera udara yang dulunya dirasa sulit untuk dilakukan pengerukan atau pembentukan jalan, namun sekarang sudah terbentuk dan hampir siap dilakukan prime coat ataupun pengaspalan.
Dan di sisi kiri sini sudah dilakukan pengaspalan ya, melintas di atas overpass yang tadi, yang barusan. Tinggal persiapan untuk jalur taman di sini. Got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Jadi secara simpel kalau kita perhatikan, dengan overpass dan jembatan atau jembatan penyeberangan ini memang dibangun di ruas jalan ini nanti untuk memperlancar arus lalu lintas dan bisa memfasilitasi akses bagi warga sekitar ya. Dan keberadaan jalan bypass juga bisa mengurangi waktu tempuh dari bandara menuju KK Mandalika yang semula 30 menit ya, dengan jalan yang existing atau jalan yang sudah ada melintas di Pasar Sengkol, di depan Desa Sade. Nantinya kalau kita lewat sini ya paling tidak 15 menit kurang ya, teman-teman bisa dengan cepat lah nyampe dari bandara menuju Mandalika. Tuh ada bendungan kecil di sini yang mana bisa nanti dibikin sebuah rest area untuk bersantai atau menikmati pemandangan alam sekitar sini sambil ya ada warung-warung untuk ngopi dan sebagainya. Tapi rest area nggak terlalu teman-teman butuhin ya, dengan jarak 15 menit tempuh di sini. Tapi siapa tahu untuk menghilangkan penat sedikit sepanjang jalan lah dari Kota Mataram atau dari Pelabuhan Lembar misalnya udah nyebrang dari Bali ya, atau mungkin datang dari sisi timur Pulau Lombok misalnya Pulau Sumbawa. Nah, untuk kenyamanan wisatawan juga akses menuju destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Mandalika juga didukung oleh jalan nasional yang udah memenuhi standar, dan jalan-jalan nasional dari bandara nanti ya udah akan dilebarkan dari Tanah Au ke arah Sengkol yang sepanjang 5 km, kemudian Sengkol menuju Kuta juga sepanjang 10,7 km, dan dibangun 2 lajur dan memiliki lebar standar serta dalam kondisi yang mantap. Nanti akan diatur juga untuk existing jalan yang melintas di depan rumah sakit Mandalika ya. Will that help me forget you? I just need to forget you. Oh, you. Nah, ini jalannya lumayan tinggi nih. Jadi kalau nggak salah ini tingginya lebih dari 5 meter ya, untuk penimbunan membentang dari bukit yang barusan sampai menuju bukit yang ada di depan kita. Dan lebar dari jalan bypass ini ya sekarang ada 50 meter lebarnya, dan kemungkinan nanti akan dilakukan pelebaran lagi jika dirasa dibutuhkan. Ya, di sisi kiri sudah dilakukan perkerasan dan prime code juga sudah dilakukan untuk jalur cepatnya, sehingga saya tidak melintasi di atasnya ya. Saya menggunakan pinggirnya sini dulu. Nah, ini bukit juga teman-teman, bukit yang merupakan pegunungan kemarin, dan dilakukan peledakan dengan dinamit dan dibantu juga beberapa alat berat sehingga bisa membentuk jalan yang landai, yang rata dan tidak terjal. Lumayan tinggi nih teman-teman di kiri kanan ini, kurang lebih hampir 80 meter tingginya ya untuk perbukitan yang ada di kiri kanan kita. Ya, saya rasa pemandangan di sini cukup indah ya, sangat-sangat indah dan cantik menawan di sini dengan perbukitan yang di kiri kanan kita ini. Ya, buat teman-teman yang hobi touring atau hobi motovlogan ya, untuk lewat sini saya rasa tidak ada bosannya nanti untuk lewat di sini menuju ke arah Mandalika, karena dengan disuguhkan kita pemandangan seperti ini ya, bukit-bukit yang sudah dibuat seperti tebing-tebing terlihat indah sekali.
There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. We were like no other, two hearts on the edge, but we went from lovers to just being friends. Tuh jalannya, aspalnya mulus sekali ya, sampai dua truk dam ini seperti sedang beradu balap di sini. Walaupun mereka punya beban yang sangat berat, namun seginilah lebarnya jalan, barusan bisa kita lihat dua dam aja bisa seperti itu, leluasa sekali untuk saling overtake, apalagi nanti menjadi masing-masing jalur berfungsi ya. Dan kebetulan saya melintas di sini sekitar jam 12 siang, jadi para pekerja sedang mengambil isoma ya, bukan isolasi mandiri tapi istirahat sholat makan. Jadi terlihat parkirnya alat-alat berat yang ada di kiri kanan kita, yang ada di depan kita, dan mereka sedang makan siang, sholat, dan istirahat sebentar, dan nanti sekitar jam 2 dilanjutkan lagi pengerjaannya. Ya hampir sama dengan yang di sirkuit Mandalika ya. Di saat jam 12 sampai jam 2 siang itu semua pada istirahat, kecuali di saat pengaspalan. Oke, kita lewat sini lagi karena di sisi kiri kita sedang adanya pengerukan bukit di sini. Kita dilarang melintas di sana, takutnya terjadi longsor atau ya jatuhnya bebatuan yang dikeruk di sini. Jadi kita mengganggu para pekerja juga kalau kita lewat kiri. Di sini lebih leluasa kita lewat dan nyaman. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya, pemerintah sekarang menggenjot pengerjaan untuk jalur cepatnya dahulu, karena untuk USBK dan MotoGP yang segera akan digelar di Mandalika, insya Allah jika tidak ada alarm melintang ya. Nah, kita sudah di atas overpass sekarang. Ini overpass keberapa nih? Saya lupa tadi ya. Kayaknya overpass yang ke-6 deh nih teman-teman. Can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. Ya, di sini sedang dilakukan pengaspalan pada hari ini ya. Seperti ini terlihat di kiri kanan kita. Let you go. Oh. Yeah, I gotta let you go. Nah, kita udah hampir sampai di penghujung paket Mandalika 2 nih. Udah 13 km kita melaju dari depan bandara tadi. Jadi masih sekitar 3 kilo, hampir 4 kilo masih di depan kita, baru kita akan tiba di Mandalika. Ya, jadi teman-teman bisa melihat segimana tinggi bukit-bukit yang di sini ya, dan bagaimana penanganan atau caranya mereka membuatnya menjadi tebing seperti itu. Jadi ada pengecoran yang dilakukan di sisi tebingnya ya. Can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Nah, di titik sini sudah dilakukan prime coat sepertinya terlihat, namun kembali lagi dilintasi oleh kendaraan ya. I'm over it, so I had to let you go. Yeah, I gotta let you go. I gotta let you go. Oh, sepertinya kita tidak bisa melintas di depan sini. Ada pengerukan bukit. Oke, kita akan coba menyeberang ke sisi kanan. Yeah, I gotta let you go. Wih, lumayan nih. Batu-batu besar ini. Let you go.
I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. Wih, ada bakso keliling juga nih teman-teman. Jadi tidak hanya baksonya berkeliling di dalam sirkuit Mandalika, namun di sini juga ya, abang tukang bakso di sini nyamperin para pekerja. Jadi biar mereka langsung bisa makan di tempat, tidak membuang waktu, dan langsung bisa melanjutkan pekerjaannya untuk menuntaskan pembangunan bypass ini. So I don't take it way too far, die before I'm 23. I'm sorry, Mom. Nah, ini bisa kita lihat di sisi kiri ya, curamnya bukit ini. Jadi dulu tingginya segitu ya, kalau kita lihat yang di sisi kiri itu. Nah, diturunkan seperti ini, landai dan datar, hampir rata kita bilang, supaya lebih nyaman dilalui dan dilintasi di sini. Kita masih di paket Mandalika 2 nih teman-teman. Nah, di depan sana terlihat tertutup barusan, sehingga saya melakukan nyebrang ke kiri lagi sini. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arm. Ya, karena lumpur dan terlihat licin di sini, saya menunggu truk damnya melintas, barulah saya ambil giliran untuk melintas. Take it way too far, die before I'm 23. I'm sorry, Mom. Di jalur cepat sudah dilakukan pengaspalan di sisi kanan nih teman-teman, dan masih terlihat tertutup, tidak boleh dilintasi dulu. Jadi kita lewat kiri sini. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm. So I don't take it way too far, die before I'm 23. I'm sorry, Mom. Nah, ini akan menjadi jalur lambat teman-teman. Jalur yang saya lalui ini ya akan menjadi jalur lambat, dan ini akan dikerjakan nanti di tahun depan gitu, bukan harus tuntas pada tahun ini ya. Jadi seperti yang saya uraikan tadi di awal durasi, bahwa jalur cepatnya dulu yang diprioritaskan untuk segera dituntaskan dahulu. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page. Ya, ada ponakan di Brugga barusan sebelah kiri ya. Saya lambaikan tangan aja untuk menyapa. Saya melintas dulu. Flying on dragons through sky high city. These are childhood dreams. It's how it used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Our childhood dreams. Oke, kita akan mencoba masuk melalui salah satu overpass. Di sini merupakan overpass yang ke-8 ya teman-teman, karena di jalur atas yang merupakan jalur cepatnya belum bisa dilalui karena masih belum dipadatkan, belum diratakan. Jadi kita melintas menyeberang ke sisi kanan lewat sini. Feeling I feel so lightweight when I think back to those days. But then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tale. Ya, sekilas kalau saya perhatikan konstruksi di sisi kiri ini ya, untuk
tebing-tebing beton yang barusan itu hampir mirip dengan flyover yang ada dibangun di kawasan Jakarta, kawasan Bandung, dan beberapa kota besar di Pulau Jawa ya. We were kings and queens in our childhood dreams. Dan alhamdulillah kita sudah melewati paket Mandalika 2 barusan. Sekarang kita sudah masuk di segmen paket Mandalika 3 yang dikerjakan oleh PT Yasa Perkasa di sini. Our childhood dreams. Ya, masih jam istirahat sehingga beberapa alat berat di sini masih terparkir rapi dan para pekerja sedang istirahat, sholat, makan siang. These are our childhood dreams. It's how it used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Every weekend is the same. I'm the one you try to claim. Nah, ini tanjakan teman-teman, kita naik ke atas bukit ini, dan ini belum dibentuk ya untuk landainya atau datarnya. Yang dilakukan sekarang masih melakukan pengerukan untuk bukit bebatuan di sini dan untuk membuat landai atau membuat lebih turun lagi untuk level ketinggian di sini. Jadi ini bukit lumayan tinggi ya. Kita coba naik pelan-pelan walaupun agak-agak slippery begini karena tekstur dari jalur yang kita lalui berpasir, kerikil, dan tanah, serta oh ya di sini sangat panas sekali hawanya ya teman-teman, panas banget dan berdebunya. Dan beruntungnya saya di saat melintas sekarang ini tidak ada angin yang kencang sehingga tidak banyak debu yang harus menyiram muka saya. Nah, kalau angin lagi kencang karena ini puncak gunung ya, ini bisa teman bayangin, angin yang kencang itu bisa menerbangkan debu-debu jalanan ini dan bisa kita bilang tidak enak sekali melihat ke depan. Every now and then I think what we had was something real. Don't know why. 'Cause Ya, benar-benar cuaca yang sangat cerah dan teriknya matahari di sini membuat visual atau membuat pemandangan bisa terlihat jelas ya di setiap titik yang bisa kita soroti di sini. Nah, di sini di depan sini teman-teman bisa melihat ya, ada bukit yang di sebelah kiri dari eskavator. Ini juga harus diturunkan untuk level ketinggiannya. Pengerukan akan dilakukan karena jalur lambat ya atau jalur yang ada di sisi kiri jalur cepat ini akan dibentuk di sini. Dan sekilas kalau kita perhatikan ya dari masing-masing paket Mandalika di sini, yang mana paket Mandalika 1 dan 2 sudah terlihat tadi pengaspalan di beberapa titik sudah dilakukan, dan di sini paket Mandalika 3 karena pengerjaan dilakukan paling lambat ya, paling terakhir memulai pengerjaan di sini sehingga untuk pencapaian yang bisa kita perhatikan seperti ini, namun sudah masuk dalam 80% ya untuk progresnya. Sedangkan untuk Mandalika 1 dan 2 sudah hampir 90% kalau kita perhatikan tadi. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it. Oke, sekarang kita sudah berada di overpass yang ke-10 nih, ngomong-ngomong ya. Di bawah sini ada 2 overpass. Tidak bisa saya tunjukkan karena kita melintas di atasnya. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Nah, dari titik sini ini sudah merupakan kawasan Mandalika ya, teman-teman. Nantinya otomatis di sini akan ada gerbang besar dengan bertuliskan besar ya, tulisan besar Welcome to Mandalika. Dan terlihat proses pengaspalan sudah dilakukan di jalur cepat, namun kita tidak diizinkan untuk melintasinya. And sometimes I get nervous but too good to believe. I don't know how it happened. But baby I'm ecstatic that you're sticking with me. Jadi tidak jadi masalah ya teman-teman. Di video kali ini kita tidak menerbangkan drone,
Di sini khusus saya mengajak teman-teman untuk melintas di jalur bypass ini. Jadi dengan cara seperti ini, teman-teman bisa memiliki perspektif atau teman-teman ikut merasakan bagaimana pengalaman melintas di sepanjang 17,6 km dari bandara menuju Mandalika, dan aspalnya tuh terlihat sekali mulus banget ya, dengan ketebalan lebih dari 10 cm kalau kita perhatikan di sini. Dan di depan sana ya, setelah melewati truk-truk yang berwarna hijau ini merupakan overpass yang terakhir atau overpass yang ke-11 teman-teman. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try to study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Nah, inilah dia overpass yang ke-11 di bawah sini teman-teman, yang ada betonnya ini. Oke, sudah kita lewati overpass yang terakhir. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move. Dan sekarang kita sudah tiba di bundaran yang sangat besar di kawasan Mandalika ini, teman-teman. Jadi kalau kita ambil lurus itu menuju ke arah Pantai Grupuk, Pantai Tanjung An, Bukit Merese, dan kita ambil jalur ini menuju sirkuit Mandalika. Namun nanti untuk gerbang menuju sirkuit, teman-teman lolos aja ya ke arah Pantai Tanjung An itu. Nanti di sana ada gapura besar untuk sisi timur menuju sirkuit Mandalika. Namun di sini saya shortcut saja dalam video kali ini, karena di jalur yang sisi timur yang saya maksud itu masih dalam on progress juga. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Nah, dari titik sini tuh kelihatan di depan kita itu bukit-bukit yang sedang dikeruk. Itulah jalur masuk menuju sisi timur sirkuit Mandalika. Ya, dari sini sekitar 1 menitan ya kita bisa sampai di sirkuit Mandalika. Nah, sirkuit ada di belakang bukit ini teman-teman. Bukit yang ada di depan kita ini merupakan bagian dari Bukit Pink Hill ya, tapi bagian sisi baratnya. Ini kita berada di sisi timurnya ya. Ecstatic that you're sticking with me. I'm aware
Nah, buket yang ini juga untuk pink hill ya, di sisi utara dari tikungan yang pertama ya. Jadi di belakang bukit inilah sirkuitnya. Sekarang kita akan coba melintas ya. Kita akan masuk dari sisi tikungan yang pertama ya. Teman-teman mungkin masih ingat di dekat-dekat hilltop view atau dekat-dekat tikungan yang pertama ada jalur masuk ya. Nah, ini dia jalurnya. Kita akan coba melintas mendekat lewat sini menuju tikungan yang pertama dari sirkuit Mandalika. Nah, ini sudah diaspal ya teman-teman. Terlihat memang seperti teksturnya begini, namun smooth sekali ya, sangat-sangat halus kita lewat di sini. Nah, tuh terlihat tuh ada mesin AMP yang berdiri ya di kanan sana tuh. Nah, sampailah kita di sirkuit Mandalika yang tidak asing lagi. Di depan kita merupakan tikungan yang pertama dari sirkuit MotoGP Mandalika ini. Saya akan coba mendekat, menunjukkan ke teman-teman langsung. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. Tuh, bisa kita lihat ya, trek lurus dan tikungan pertama di sini. Oke, kita keluar. Saya menunjukkan ke teman-teman saja di video kali ini dari arah bandara menuju sirkuit Mandalika. Langsung kita riding atau langsung dengan kamera darat melihat secara detail dan jelas. Oke teman-teman, sudah kita sama-sama melihat barusan ya dari bandara menuju langsung sirkuit ya melalui bypass yang sedang dibangun. Jadi mungkin sekian dulu berita atau sekian dulu informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga teman-teman tahu juga bagaimana perkembangan barusan. Banyak debu sekali. Jadi kita sama-sama melihat barusan bagaimana rupa sirkuit motor, bagaimana rupa bypass dari bandara menuju Mandalika ya. Sudah sama-sama kita tonton barusan. Dan tidak ada yang kita skip ya barusan, hanya kita sempat ganti baterai dan memory card karena nggak cukup untuk liput. Jadi buat yang udah nyimak dari awal sampai habis, terima kasih ya udah nyimak dari awal sampai habis durasi barusan. Dan lebih kurangnya mohon maaf atas visual yang kekurangan atau penyampaian yang tidak lengkap ya mungkin buat teman-teman semua. Dan ya itu saja, jaga terus protokol kesehatan dimanapun semua berada, dan kurang lebihnya ya selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.